Menurut Muslim Wahabi itu semua bid'ah. Sesuatu yang diadakan dan tidak pernah dilakukan Nabi. Bagi Sufi, sesuatu yang baru itu sebenarnya bukan mengada-ada. Memang ada kalanya tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi kalau memang atas izin Allah, ente mau apa coba? Hah? Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslim Salafi atau Wahabi yang pemikirannya agak rigid meyakini bahwa Allah sudah mati. Dalam makna tidak bisa diajak berkomunikasi lagi. Bahwa Allah maha hidup, maha mendengar, dan maha berkata-kata itu hanya ada di cerita-cerita Nabi ribuan tahun lalu. Alhasil, agama kini hanya didasarkan kepada teks mati, yaitu Al-Quran dan hadis, yang dianggap update walau sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Update memang, ya, karena informasinya suci. Sementara Muslim progresif, yaitu para intelektual dan sufi, percaya Allah masih hidup. Dalam makna, bisa dijangkau untuk terus diajak berbicara sampai kiamat, bahkan sampai ke akhirat. Sehingga agama, selain bersandar pada kekakuan teks Quran dan hadis, juga berpedoman langsung kepada fleksibilitas, bisikan dari Allah, ilham, hidayah, pengetahuan laduni. Karena itu, azabiku semua, berbeda dengan kaum tekstual, kaum Wahabi yang terfokus pada kemampuan mengingat teks. Ya, pendidikan Sufisme itu terfokus pada penajaman suara hati atau transcendental communication. Ya. Pendidikan Sufi cenderung kepada olah ma'rifat untuk membedakan mana bisikan syaitan, mana bisikan jiwa, mana bisikan malaikat, dan mana bisikan Allah. Sufi itu menekankan pentingnya riyadhah qalbu dan berbagai perangkat rohani yang memungkinkan seseorang naik makom dari satu alam spiritual ke alam spiritual lainnya sampai terkoneksi, yaitu wusul dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik teks. Azabiku semua dimuliakan Allah, Sufi sebenarnya termasuk kelompok salaf murni. Mereka masih berusaha menjadi seperti generasi awal Islam yang punya karakter, ya, atau muhaddisin, mampu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sosok perempuan seperti Sayyidah Fatimah digelari Al-Muhaddatsah, sosok yang diajak berbicara oleh para malaikat Allah. Ya, sebelumnya ada Siti Maryam, kemudian ibunya Nabi Musa, ya, dan banyak perempuan lain, ya, juga punya kemampuan menerima ilham atau wahyu ini, walau mereka itu bukan nabi. Para sahabat pun, para sahabat Nabi Muhammad SAW juga banyak yang begitu, asabiku semua. Bahkan diriwayatkan 313 pasukan Badar adalah kelompok khawasul khawas yang juga memiliki karomah insani semacam ini. Mereka adalah orang-orang yang mampu menghadirkan malaikat. Perlu kalian ketahui, karena itulah, ya, inovasi dan keberanian beragama lebih banyak dijumpai dalam tradisi Sufisme. Ya, sebab Sufi itu bergerak seirama dengan zaman melalui interaksi resmi dengan Allah. Ya, apa yang disebut sebagai mujaddid, yaitu pembaharu. Ya. Itu sebenarnya adalah orang-orang yang mampu memperbarui hukum Allah. Ya. Anda tidak bisa memperbarui hukum Tuhan kalau hanya mengandalkan teks yang disebut dengan bayan dan logika, yaitu burhan semata. Ya, bisa diancam neraka. Ya. Anda harus mampu berkomunikasi dengannya dalam menetapkan sebuah hukum agama. Ya, jadi mujaddid itu seorang ulil amri, wali, imam yang irfani, yang punya kapasitas untuk berkalam dengan Allah. Asabiku semua, seorang sufi, wali, imam, mursyid, ya, itu sudah tentu taat kepada syariat yang telah diperjanjikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu memang pondasi Sufisme. Ya. Nabi Muhammad SAW itu suri tauladan utama kaum Sufi.
Namun, sufi juga hidup di sepanjang zaman dan juga harus senantiasa mendengar apa kata Tuhan. Ya. Jadi, hukumnya tentu sangat dinamis sesuai apa maunya dia. Ya, tidak semua yang kita lakukan sehari-hari bisa dirujuk langsung ke teks Quran dan hadis. Ya, banyak keputusan yang harus kita lakukan segera. Dan sebagian besarnya adalah hasil negosiasi kita dengan Allah. Dalam artian, Quran dan hadis itu merupakan satu payung hukum tersendiri. Sementara ilham-ilham yang turun langsung ke kolbu kita sepanjang waktu, sesuai situasi dan kondisi yang kita hadapi, juga menjadi rujukan yang harus dipatuhi. Ya, sahabatku semua, mungkin ya banyak hal unik yang ditemukan dalam tradisi sufisme. Ya, sehingga Islam itu sering menjelma dalam berbagai wisdom lokal. Ya. Sufi itu sering menggagas berbagai ritus dan acara, bacaan, tarian, dan kenduri dalam dakwah-dakwah mereka. Ya, menurut Muslim Wahabi itu semua bid'ah. Sesuatu yang diadakan dan tidak pernah dilakukan Nabi. Bagi Sufi, sesuatu yang baru itu sebenarnya bukan mengada-ada. Memang ada kalanya tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi kalau memang atas izin Allah, ente mau apa coba? Hah? Apalagi kalau itu memang sengaja diperintahkan Allah untuk menjadi sebuah tradisi bagi masyarakatnya. Ya. Itu makanya dalam tradisi ulama-ulama Yaman, para habaib di Yaman misalnya, ya, itu ditemukan banyak instrumen beragama yang berbeda ya, dengan tradisi Syafi'i di tempat lain. Ya, memang sama-sama bermazhab Syafi'i. Tapi para wali di Yaman, ya, atas izin Allah, punya kreativitas tersendiri dalam berdakwah. Sehingga lahir tuh aneka rotib dan maulid. Itu bukan dibuat suka hati. Ada interaksi dengan Allah dan Rasulullah saat melahirkan berbagai bentuk ritual dan produk bid'ah yang kalian sebut itu. Ya, Sufi justru tidak berani melakukan sesuatu tanpa izin Allah. Ya. Apalagi yang melanggar syariat dan dilarang Allah, pasti ditinggalkan. Ya, kecuali memang ada izin Allah. Kalau ada izin dan petunjuk dari Allah, berarti itu sunnatullah, itu sunnah. Ya, sahabatku semua, masalahnya adalah bagaimana cara memperoleh izin Allah. Ya, sehingga tidak lahir sesuatu yang memang mengada-ada atas dasar hawa nafsu semata. Ya. Sahabatku semua, disinilah beda sufi asli dengan sufi-sufian. Tidak semua yang mengaku sufi itu bisa berkreasi sesuka hati. Hanya seorang kutub yang wusul yang bisa merumuskan pendekatan-pendekatan baru dalam pengembangan spiritual. Ya. Namun di zaman sekarang sufi seperti ini sangat langka. Ya, levelnya muhaddisin, muraqabahnya kuat, sudah fana dan baqa billah. Hatinya selalu tersambung dengan petunjuk Allah. Gerak dan lisannya memang bagian dari kudrah dan iradah Allah. Ya. Karena itu, tradisi yang diperkenalkan oleh seorang kutub, imam, syekhul akbar, wali mursyid, juga dianggap sebagai sunnah. Karena jiwa mereka mewarisi rohani Rasulullah SAW. Fatwa-fatwa mereka juga sering disebut sebagai hadis. Ya. Karena bergerak pada tataran izin Allah. Sufisme ini dikenal sebagai gerakan etik. Artinya, setiap melakukan sesuatu harus terlebih dahulu meminta ya, otorisasi dari langit. Segala sesuatu harus ada izin Allah. Tanpa itu, sebuah tindakan akan dianggap bid'ah, tidak beradab, haram, buruk, bercela. Ya. Sahabatku semua, ada sedikit perbedaan antara halal, haram dalam perspektif syariat ya, dengan tradisi sufi. Dalam konsepsi syariat, halal dan haram itu didasari kepada teks, dalil atau kompilasi hukum terdahulu untuk menjadi rujukan kita di kemudian hari. Ya. Dalam tradisi sufi itu juga menjadi bagian dari panduan halal atau haram. Tapi apakah sesuatu itu betul halal atau haram secara aktual? Itu harus dikonfirmasi lagi kepada Allah sesuai kasus yang dihadapi. Ya. Sehingga Allah sendiri yang memutuskan secara langsung. Ini yang disebut dengan laduni. Ya.
terkait halal atau haramnya sesuatu. Oh ya, saudaraku dari Wahabi, itulah Sufi. Ya, mereka memang bukan nabi, mereka hanya pewaris nabi. Ya, mewarisi metodologi yaitu thariqah para nabi dalam membangun dialog dan keakraban dengan Allah, ya, dan para malaikatnya, ya, muhaddatsah. Ya. Disinilah letak Islam sebagai agama yang hidup. Di tangan para wali atau sufi, agama ini tersambung, bersanad aktif kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga rujukan dalam beragama bukan hanya teks mati Quran dan hadis, itu bayan. Ya, juga bukan argumentasi akal semata yaitu burhani, tapi juga Allah itu sendiri irfani. Dimensi irfan inilah yang menghidupkan agama. Ya, tradisi irfan mampu membawa manusia kepada ruh yang maha hidup. Ya, sehingga senantiasa terbangun diskusi dengan Allah. Mas Abiku semua dimuliakan Allah, bayangkan ya, sholat pada level bayani. Anda qomat kami melaksanakan sholat dengan cara membaca apa yang seharusnya dibaca. Melakukan tertib rukun sesuai nas yang ada. Secara burhani, mungkin akal Anda masih sedikit bermain saat sholat. Ya, masih berusaha mengingat sudah rokaat berapa. Bahkan suka mengevaluasi bacaan imam dan sebagainya. Tapi pada level irfani, jiwa Anda menjadi khusyuk, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di level inilah salat menjadi hidup, menjadi bentuk mi'raj rohani ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui tabir tertentu Anda akan mendengar Allah menjawab setiap doa. Ya, karena salat di level irfani tidak lagi pura-pura, tapi telah betulan menjadi media komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ Innahu aliyyun hakim. Tidak adalah bagi manusia biasa bahwa Allah bercakap-cakap dengan dia, kecuali dengan wahyu atau dari belakang tabir, atau dia utus seorang utusan atau malaikat, lalu utusan itu mewahyukan dengan izinnya apa-apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 51. Azzabiku semua dimuliakan Allah, mungkin itulah dapat saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini. Ya, semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.